Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari delegasi SMA ISI Selamat Tirabone. Saya Punili Zahra selaku pembicara pertama. Saya Amelia selaku pembicara kedua. Saya Muhammad Azam Rizky Arifin selaku pembicara ketiga. Atira, anggun, unggul, cerdas. Juri memberikan anak-anak di bawah 18 tahun akses bebas ke media sosial itu seperti menyuruh mereka bermain di hutan belantara tanpa adanya peta atau pengawasan. Mereka ada di lingkungan yang terlihat menarik dan penuh dengan eksplorasi, tetapi di dalamnya ada banyak resiko tersembunyi seperti konten negatif, perundungan, dan informasi yang justru menyesatkan mereka yang bisa membahayakan mereka ketika mereka belum siap. Maka dalam mosi ini kami akan membuktikan bahwa pembatasan konten bagi anak-anak di bawah 18 tahun itu akan baik untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Maka selamat datang di poin kontekstualisasi dan pembimbingannya di dunia pro. 1. Bagaimana penggunaan dan bentuk konten-konten di media sosial. Media sosial adalah platform digital di mana ada banyak konten-konten yang dapat kita temui dan bahkan dapat diakses oleh semua kalangan. Masalahnya, karena media sosial adalah tempat berbagai jenis konten, makanya ini memungkinkan banyak konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hoax juga dapat kita temui di media sosial. 2. Konteks anak 18 tahun ke bawah itu bagaimana? Secara prinsip, anak-anak di bawah 18 tahun itu masih berada pada tahap perkembangan mental, emosional, dan intelektual yang sangat labil, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh konten-konten yang mereka akses. Mereka belum memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan pengawasan melalui batasan yang jelas terhadap konten apa yang mereka konsumsi. Batasan ini bukan untuk melarang mereka bermain media sosial, melainkan memungkinkan mereka untuk menggunakan media sosial sebagai ruang belajar, mencari informasi positif, dan mendapatkan hiburan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Maka mari melangkah ke argumentasi di dunia pro. Karena pada akhirnya anak-anak di bawah 18 tahun itu menjadi aktor rentan dalam penggunaan media sosial. Juri, di dunia kami, media sosial menjadi tempat yang sangat krusial tanpa adanya batasan yang jelas terhadap konten-konten yang ada di dalamnya. Sehingga tidak semua konten yang ada di dalamnya itu bermanfaat ataupun aman. Anak-anak di bawah 18 tahun itu berada dalam risiko karena mereka memiliki akses yang sangat luas ke konten yang belum tentu pantas ataupun aman untuk mereka tonton. Maka atas 3 lapisan poin analisis. 1. Kenapa ini benar? Karena anak-anak di bawah 18 tahun itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan media sosial itu tidak ada larangan terkait konten-konten yang mereka siarkan. Maka dengan kondisi ini yang akan terjadi adalah 1. Akses untuk melihat konten-konten perundungan, pornografi, dan hoax itu akan sangat luas kepada anak-anak. Pun 2, dampaknya anak-anak juga akan lebih mudah terdampak oleh tekanan sosial, perundungan, ataupun kecanduan atas media sosial yang mereka tonton. Hanya di dunia kamilah yang dapat menjamin anak-anak akan menonton konten yang pantas untuk seusianya. 2, urgensinya apa? Di era teknologi, media sosial itu menjadi sarana anak-anak untuk berinteraksi dan mengakses banyak informasi. Dengan potensi positif seperti konten edukatif, media sosial seharusnya tidak dilarang sepenuhnya. Maka dari itu, dengan adanya batasan yang tepat seperti kontrol konten, durasi penggunaan yang terbatas, dan juga pendampingan dari orang tua, anak-anak akan tetap bisa mengakses informasi edukatif, hiburan yang positif, juga belajar berinteraksi secara aman di media sosial. Dampaknya apa? 1. Anak-anak akan terlindungi secara kesehatan mental dan emosional. 2. Ini akan meningkatkan literasi digital dan juga sifat kritis mereka. Pun 3. Kita dapat membantu pengelolaan waktu dan keseimbangan aktivitas mereka dalam bermedia sosial. Juri memberikan batasan di media sosial kepada anak-anak ini seperti membekali mereka dengan peta, pagar pengaman, dan pendampingan saat mereka menjelajahi hutan. Anak-anak akan tetap bisa mengeksplorasi dan belajar, tetapi akan tetap lebih aman dari bahaya. Maka dengan cara ini, mereka bisa tumbuh bijak, kritis, dan mampu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif bagi perkembangan mereka. Juri, bayangkan ketika memberi anak akses medsos tanpa batas, seperti melempar anak ke laut dalam tanpa pelampung. Mereka memang perlu belajar berenang, tapi kita menyediakan pelampung dahulu, yaitu pembatasan konten dan sesuai dengan usia mereka. Dengan begitu, mereka belajar aman bukan trauma. Pelampungnya adalah pembatasan konten yang sesuai dengan usia mereka. Anak tetap bisa berjalan, mencoba, dan berkembang, tapi dengan aman. Dengan begitu, mereka belajar menghadapi dunia digital tanpa terbebani resiko yang tidak perlu. Mari masuk pada dunia oposisi. Oposisi mungkin hadir dengan gila, bahwasanya anak-anak juga butuh untuk mengakses isu-isu dewasa untuk edukasi. Tapi mari kita hancurkan argumen ini dalam 2 analisis. 1. Justru ini akan mengurangi nilai edukatif karena media sosial menyajikan isu dewasa yang acak dan abstrak. Jadi tanpa pembatasan, anak-anak akan salah memahami karena pada dasarnya mereka tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah karena mereka masih labil. 2. Risiko terhadap psikologis dan emosional anak. Karena pada dasarnya secara emosional anak di bawah umur 18 tahun belum matang atau masih labil, sehingga ketika mereka mengakses isu-isu dewasa, mereka akan trauma dan stres pada akhirnya. Mari masuk pada poin argumentasi di sisi kami.
mental psikologis yang sehat dan stabil, serta akan cakap dalam kemampuan literasi digital. Dua analisis, satu, ketika tidak adanya pembatasan ini, anak-anak sifatnya ingin tahu akan mudah untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya seperti pornografi dan lain sebagainya, sehingga ketika ini dibiarkan akan muncul kecanduan yang tidak baik untuk mental seorang anak karena dapat menyebabkan ketergantungan, stres, dan akan sulit untuk mengontrol perilakunya nantinya. Lalu kenapa kemudian ini benar? Karena anak-anak adalah makhluk sosial yang masih labil, mereka punya rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka selalu mendalami apa yang mereka ingin tahu, dan pada akhirnya mereka akan kecanduan karena tidak adanya pembatasan ini, dan pada akhirnya juga mereka tidak bisa menyaring informasi yang benar dan yang salah, dan pada akhirnya sulit untuk mengontrol perilakunya karena mereka akan kecanduan, dan yang ini akan menyebabkan stres dan trauma. Lalu yang kedua, ketika ada pembatasan ini, mereka akan tetap mau untuk menonton video edukatif, karena pada dasarnya di sisi kami pembatasan ini misalnya peringatan konten berbahaya, mengurai waktu medsos, atau bahkan kami akan menyita langsung orang tua mereka untuk memberikan mereka batasan. Pada akhirnya mereka akan mau untuk menonton video edukatif karena pada dasarnya anak-anak takut untuk dihukum oleh orang tua mereka akan takut untuk dicap jelek karena menonton konten yang tidak baik, sehingga akan muncul kesadaran serta dorongan untuk menonton video edukatif, yang pada akhirnya ini akan menjadi kebiasaan mereka mengakses konten-konten yang edukatif karena mereka punya dorongan dari rasa takut akan orang tua mereka dan rasa takut dari dicap jelek karena menonton konten yang tidak baik, yang kemudian ini akan menjadi jalan untuk mereka akan cakap dalam literasi digital. Jadi kita tidak melarang anak berenang, tapi kita memberi pelampung dan penjaga pantai. Pembatasan konten adalah pelampung digital, bukan penjara. Maka dari itu kan bukan hanya menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, tapi kami juga menjaga mereka dari hal yang negatif yang tidak seharusnya seperti stres, trauma, ketergantungan, atau bahkan kecanduan. Juri, membiarkan anak di bawah 18 tahun mengakses semua konten media sosial sama seperti membiarkan anak kecil menyetir bebas di jalan raya, lalu kita menyalahkan mereka saat mereka mengalami kecelakaan. Media sosial bukan ruang netral, tapi mesin algoritma yang mengejar atensi, bukan keselamatan. Membatasi konten bukan mengekang kebebasan anak, tapi menarik rem sebelum kecelakaan terjadi, dan perlindungan akan selalu lebih masuk akal daripada penyesalan nantinya. Sekarang mari kita bandingkan skenario dari kedua sisi, yaitu dari sisi pro dan kontra. Skenario terbaik yang akan terjadi di dunia pro, di skenario terbaiknya, anak-anak dan remaja akan terlindungi dari konten yang merusak kesehatan mental. Media sosial akan menjadi ruang belajar dan ekspresi yang aman, sehingga akan menjadi lingkungan yang inklusif dan aman bagi anak-anak dengan sesuai usia mereka. Lalu tingkat kecemasan, depresi, dan adiksi digital juga akan ikut menurun signifikan karena kita melakukan pembatasan dan melakukan pengamanan kepada mereka. Sehingga bahkan seperti orang tua dan pendidik kepada anak itu akan terbantu karena sistem ikut bekerja dalam membantu mereka dalam mengawasi anak-anak mereka secara tidak langsung. Ini tidak hanya akan membebankan tanggung jawab terhadap orang tua dan pendidik, namun akan membantu mereka dalam mengurangi beban tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan pendidik itu sendiri. Skenario ini itu sangat realistis, Juri, karena teknologi, klasifikasi, dan moderasi status quo itu sudah ada dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman dan sesuai dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang ada status quo. Walaupun skenario terburuk kita akan ada terjadinya overfiltering konten ataupun potensi keterbatasan akses terhadap isu dewasa yang sebenarnya edukatif kepada anak, namun dunia pro telah menyediakan mitigasi melalui penyesuaian bertahap sesuai usia, sehingga anak-anak itu akan tetap bisa nantinya mengakses isu-isu tersebut ketika emosional dan usia mereka itu telah sesuai dengan apa yang akan mereka konsumsi dan cocok dengan mereka akses pada akhirnya. Lalu kategori konten edukatif yang tetap dapat diakses oleh anak-anak juga akan tetap ada di sisi kita, sehingga manfaat di skenario terburuk pun tetap akan ada di sisi kita. Dengan demikian, resiko akan terbatas dan dapat diperbaiki tanpa merusak sistem secara keseluruhan. Sekarang mari kita serang dunia kontra dengan skenario yang akan terjadi di sisi mereka. Mungkin di skenario terbaik mereka akan ada kebebasan kepada setiap individu mulai dari kecil. Namun yang harus dipastikan di sisi kontra adalah apakah anak mampu mencari konten mereka sendiri ataupun apakah literasi digital cukup untuk melindungi mereka. Namun kalaupun hal tersebut bisa dijawab, saya rasa kemampuan literasi digital setiap anak tidak akan merata, karena pembinaan literasi digital yang mereka dapatkan juga berbeda-beda, mulai dari orang tua mereka ataupun pendidikan yang sudah sangat ketimpangan di status quo, sehingga tidak akan juga menjamin seluruh anak akan memiliki literasi digital yang baik dan bisa menyaring konten mereka sendiri dan akan memitigasi seluruh dampak buruk. Artinya manfaat dunia kontra tidak akan merata, bahkan tidak akan memitigasi seluruh dampak buruk yang hadir di sisi mereka. Bahkan skenario terburuk dari sisi kontra akan lebih buruk, karena anak-anak akan terpapar konten ekstrim, pornografi, dan kekerasan sejak dini. Normalisasi ujaran kebencian dan toxic culture akan semakin menjadi-jadi. Lonjakan krisis kesehatan mental remaja karena digital akan semakin meningkat. Ini bukan spekulasi, Juri, melainkan realitas yang sudah terjadi di banyak negara. Bahkan tujuan dunia kontra tentang kebebasan berekspresi tetap lebih terjaga di dunia pro, karena anak berekspresi dan mengeksplorasi sosial media tanpa dieksploitasi algoritma dan tanpa menghadirkan dampak yang buruk pada akhirnya pada mereka. Maka dari itu, Juri, membiarkan anak-anak menghadapi dunia digital tanpa
itu perlindungan bukanlah kebebasan, melainkan kelelayan. Dunia pro tidak mematikan suara anak, tapi menjaga agar suara itu tumbuh tanpa luka.